Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Priyanjayani dari Prodi Ilmu Tanah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu peran batuan terhadap peningkatan hara pada tanah episol dan vertisol Lombok. Yang dimana tanah episol terdapat di daerah Kabupaten Lombok Utara dan tanah vertisol berada di daerah Lombok Selatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, latar belakang. Episol adalah tanah yang baru terbentuk atau tanah yang sangat muda yang tidak memiliki herbizon tanah yang berkembang dengan baik. Ini bisa disebabkan oleh erosi atau deposisi yang cepat atau kondisi lingkungan yang ekstrim yang menghambat perkembangan tanah. Vertisol adalah tanah yang memiliki kandungan lempung yang tinggi, khususnya jenis lempung morlionit, yang menyebabkan tanah ini sangat mengembang saat basah dan menyusut saat kering. Penggunaan pupuk batuan silikat adalah salah satu cara untuk menanggulangi penurunan produktivitas lahan. Pupuk tersebut direkomendasikan oleh beberapa peneliti sebagai pupuk yang dapat menyebabkan unsur hara makro maupun mikro, kecuali N, ramah lingkungan, dan bahan bakunya. Penggunaan pupuk batuan silikat memiliki beberapa keunggulan potensial, diantaranya adalah sebagai penahan tanah, terkontaminasi logam berat, bekas tambang, atau tanah terdegradasi. Adapun langkah-langkah kerja pembuatan pupuk silikat yang akan saya jelaskan adalah: pada pembuatan batuan dimasukkan sebanyak 50 kg dan pelor sebanyak sampel yang dimasukkan dalam artian 1:1 ke dalam mesin yang sudah dipasangkan terlebih dahulu. Terus kita tunggu batu hingga menjadi bubuk selama 30 menit sambil kita memantau koplingnya. Mesin dimatikan setelah mencapai waktunya, yaitu 30 menit. Kemudian mesin diangkat secara miring agar tanah yang digiling bisa keluar dengan sendirinya. Keluarkan batuan yang sudah digiling bersama dengan pelor yang sudah dimasukkan bersama dengan sampel dan saring hingga menjadi lebih halus lagi menggunakan alat penyaring pilet. Kemudian diekstrak menggunakan asam sitrat 0,1%. Dalam artian setiap 100 kg larutan terdapat 15 detik. Selanjutnya dimasukkan asam sitrat cairan dan bubuk, kemudian diaduk. Dalam pengadukan minimal membutuhkan waktu 1 jam, sehingga satu kali putaran menghasilkan 1/2 kubik. Ditunggu sampai 3-4 hari dalam penyaringan yang nantinya akan menghasilkan beberapa kubik. Dalam 1 minggu menghasilkan 2-3 kubik. Ditampung di tempat penampungan dan ditambahkan pupuk urea jika hasil penyaringannya itu 2 kubik. Maka N yang dibutuhkan sebanyak 5%. Selanjutnya, setelah ditampung, hasil dari pupuk yang sudah diolah ini masukkan dalam botol dan dimasukkan ke dalam kardus. Kemudian siap untuk dipromosikan atau dijual. Dalam pembentukan pupuk cair dalam batuan ini, teknologi yang dimanfaatkan adalah nanoteknologi, yang dimana nanoteknologi ini memiliki beberapa kation di setiap sisinya. Ada yang berfungsi sebagai penyambung ruang antara tetrahedral. Apabila terdapat kandungan silikat, maka yang terjadi mengekstrakkan jika tetrahedralnya dipecah.
atau dihancurkan dan akan terjadi reaktif, yang kemudian ditambahkan asam, sehingga pengekstrakan bisa terjadi. Tujuan utama nanoteknologi ini yaitu untuk menghancurkan tetrahedral yang jumlah dari nano ini tidak dalam bentuk kilogram, melainkan dalam bentuk ton. Selanjutnya, peran batuan dalam tanah etisol. Yang pertama, pembentukan tanah awal. Etisol adalah tanah yang sangat muda dengan perkembangan profil yang minim. Kehadiran batuan di daerah ini penting untuk menyediakan bahan induk yang akan berkembang menjadi tanah. Melalui proses pelapukan fisik dan kimia, batuan melepaskan mineral dan unsur hara yang kemudian diserap oleh tanaman. 2. Sumber mineral utama. Pelapukan batuan menghasilkan mineral-mineral utama seperti kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor yang penting bagi kesuburan tanah. Yang ketiga, pengaruh tekstur tanah. Mempengaruhi tekstur tanah etisol. Batuan yang lebih halus seperti batuan sedimen menghasilkan tanah bertekstur halus yang dapat menahan air dan hara lebih baik. Lanjut, peran batuan dalam tanah vertisol. Stabilitas struktur vertisol adalah tanah yang akan lempung, yang memiliki kemampuan mengembang dan mengerut yang tinggi. Batuan dapat mempengaruhi struktur tanah ini dengan dapat mempengaruhi struktur tanah, memberikan partikel kasar yang membantu dalam menjaga aerasi dan drainase. Yang kedua, sumber unsur hara. Seperti pada etisol, pelapukan batuan dalam tanah vertisol juga menyediakan unsur hara penting. Mineral dari batuan dapat meningkatkan kapasitas tukar kation yang penting untuk retensi hara dalam tanah. Yang ketiga, regulasi pH. Batuan kapur atau batuan yang mengandung kalsium karbonat dapat membantu mengatur pH tanah vertisol yang cenderung masam, sehingga meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Lanjut, tanah etisol di Lombok. Di Lombok, tanah etisol sering ditemukan di sekitaran Gunung Rinjani yang merupakan gunung berapi aktif. Material vulkanik yang baru terdeposisi dari letusan gunung berapi ini menciptakan tanah etisol. Dan beberapa daerah di sekitar sungai yang sering mengalami banjir di Lombok juga memiliki tanah etisol, di mana endapan baru dari air sungai menutupi lapisan tanah lama. Kemudian tanah vertisol di Lombok. Di Lombok, vertisol dapat ditemukan terutama di daerah-daerah dengan topografi datar atau landal yang memiliki kondisi iklim kering atau semi kering. Ada beberapa daerah yang mungkin memiliki tanah vertisol di Lombok. Yang pertama itu Lombok Tengah, terutama di wilayah Peraya dan sekitarnya. Kedua, Lombok Timur, beberapa daerah di sekitar Kecamatan Selong dan Sakra. Ketiga, Lombok Barat, daerah-daerah yang lebih dekat dengan pesisir seperti sekitar Kecamatan Gerong. Baik, untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa peran batuan terhadap peningkatan hara pada tanah etisol dan vertisol di Lombok merujuk pada kontribusi mineral dan nutrisi yang dilepaskan oleh batuan ke dalam tanah melalui proses pelapukan. Batuan juga dapat mempengaruhi pH tanah, struktur tanah, dan kesuburan secara keseluruhan untuk memungkinkan pertumbuhan tanaman yang lebih sehat dan produktif di wilayah tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.